Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma maqaya wasi'al karami. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأخبار مغترب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtarumin wa zumratal mu'minin rahimakumullah beserta alim Masjid Jami'al Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwasanya ilmu fikih itu hanya membahas 4+1. Hanya 4+1. Yang pertama ubudiyah, yang kedua muamalah, yang ketiga jinayah, yang keempat munakahat, yang kelima bab pembebasan budak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu kaitannya dengan ubudiyah. Ketika kita memulai dengan bahasan bab ubudiyah, maka yang pertama kali dibahas oleh para ahli fikih adalah tentang bersuci. Kenapa harus bersuci? Karena ada hukum fikih yang berbunyi walil maqasid hukmil wasail. Kalau ada tujuan, maka syarat daripada tujuan itu atau yang menjadi pelantara tujuan tersebut itu pun jadi wajib. Contoh, sholat itu wajib, maka yang menjadikan sholat itu sah pun harus wajib juga. Contohnya wudhu. Kalau pergi haji itu wajib, maka syarat mempunyai uang pun wajib. Gak boleh gak punya uang. Kalau ada orang mau puasa, mengerjakan puasa, maka syaratnya harus kuat. Berarti kuat untuk menahan tidak makan dan minum serta melakukan hubungan suami istri di siang hari, itu termasuk wasail, pelantara yang mengesahkan puasa. Maka itu jadinya wajib. Nah, oleh karenanya yang pertama kita akan membahas tentang toharoh. Toharoh itu bersuci. Kalau kita mau sholat itu mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut harus bisa toharoh. Bahkan satu riwayat Nabi Muhammad SAW pernah jalan-jalan di perkebunan kurma. Ada perkebunan kurma, Nabi Muhammad SAW jalan, lalu ada ternyata di dalam pekuburan di dalam perkebunan kurma itu ada 2 kuburan. Dalam 2 kuburan itu ternyata menurut Kanjeng Rasul, menurut Nabi Muhammad SAW, orang tersebut lagi disiksa. Yang satu kata Rasulullah SAW, yamshi 'alan namam. Dia waktu hidupnya senangnya
ngadu domba, riba, namimah dan lain sebagainya. Makanya disiksa sama Allah karena nggak bisa jaga lidah. Yang kedua, orang tersebut tidak bisa yuksirul baul, nggak bisa mensucikan pipis. Jadi orang tersebut ketika pipis nggak bisa cebok, disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dalam sabdanya, haula'i yu'adzibani fi kubur. Orang ini, dua orang ini lagi diazab dalam kubur. Lalu Rasulullah SAW potong pohon kurma, pelepah kurma dipotong, pohonnya ditancapin di kuburan tersebut. Madamatil akhdar, selama pohon kurma ini atau pelepah kurma ini warnanya masih hijau, maka yastaghfir lahuma, akan memberikan istighfar kepada kedua orang di kuburan tersebut. Ini kalau kita baca hadis tersebut, mohon maaf ya Pak ya, itu dalil satu ziarah kubur, yang kedua dalil tabur bunga. Di Indonesia nggak ketemu pelepah kurma itu, baca hadis itu yang bener. Di Arab adanya pelepah kurma, tidak ditemukan bunga 7 rupa. Kalau di Indonesia ketemunya bunga 7 rupa, tidak ketemu pelepah kurma. Itu sama. Kalau Rasulullah bilang madamatil akhdar, selama masih dia yastaghfir lahuma, akan memberikan istighfar kepada dua orang yang disiksa tadi sebelum kering. Maka kalau kita tabur bunga di makbaroh yang ada di TPU, Ceger, Setu, Pondok Rangon atau lain sebagainya, pakai bunga-bungaan warnanya merah, selama masih merah, selama masih putih, bunga tersebut istighfar kepada orang-orang yang lagi diazab sama Allah. Kalau lagi nggak diazab, akan mendoakan orang-orang yang ada di dalam kubur, derajatnya naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini toharoh penting sekali. Banyak orang yang disiksa karena asaril baul, karena nggak bisa nyuciin pipis. Nah, bagi para musonif, pertama kali mengerjakan sholat, maka yang diterangkan oleh para pengarang kitab fikih adalah air. Sudah pasti itu. Kenapa? Karena wudhu pasti menggunakan alat namanya air. Walaupun ada badalnya nanti tayamum pakai debu. Tapi yang menunjukkan bahwasanya banyak perbuatan sholat, baca Quran dan lain sebagainya sahnya karena toharoh. Toharoh itu dimulai dengan air. Oleh karenanya para musonif menjelaskan dalam fikih yang pertama adalah summal miyahu ala arba'ati aqsamin. Kemudian jenisnya air, bagiannya air itu terbagi menjadi 4 macam. Air itu dalam ilmu fikih kategorinya ada 4 macam. Ada 4 jenis atau 4 macam. Yang pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Satu, nama airnya adalah tahir, mutahhir, ghairu makruh. Nomor 1. Apa itu? Satu, air itu suci dan mensucikan. Dan kalau dipakai untuk wudhu dan juga untuk mandi besar dalam rangka menghilangkan hadas besar, maka tidak makruh ketika dipakainya. Mohon maaf, saya tidak berbicara mandi biasa ya Pak. Kalau mandi biasa nggak rekenan. Ini yang kita hitung adalah bersuci, yaitu wudhu dan mandi dalam rangka menghilangkan hadas, baik haid, nifas, wiladah, lalu apalagi junub dan lain sebagainya. Nah, yang pertama tahirun mutahhirun. Airnya suci, ini airnya suci. Ketika air ini suci, juga bisa mensucikan kepada orang yang menggunakannya. Jadi bisa mensucikan kepada orang yang menggunakan air tersebut. Nah, kalau dipakai air ini ghairu makruhin, tidak dibenci. Jadi udah suci mensucikan, tidak makruh ketika dipakai untuk bersuci. Air apa itu? Disebut wa huwa ma'ul mutlaq. Ini yang disebut dengan air mutlak. Para ulama menjelaskan air mutlak itu, kalau dalam kitab sini dikasih catatan kaki, footnote. Dikasih footnote, yang disebut air mutlak itu apa? Air mutlak itu jenisnya ada 7 macam. Al-miyahu allati yazuzu bihi tathhir sab'u miyahin. Air yang boleh dipakai untuk bersuci secara mutlak, nggak diperlukan pertanyaan lagi.
Mutlak itu artinya nggak perlu batasan lagi, nggak perlu qaid lagi, nggak perlu penjelasan lagi. Yang pertama ma'us sama'i, air langit. Air yang turun dari langit. Ini disebut namanya ma'ul matar, air hujan. Karena nanti yang turun di langit itu air macam-macam, bukan hanya air hujan aja. Air hujan turun dari langit, maka kalau kita tampung tanpa melewati perkara-perkara yang najis misalkan, tanpa lewat genteng dulu lalu masuk pelapon, ternyata pelaponnya banyak kotoran binatang, kan jadi najis itu. Ini ditampung dari atas ke bawah langsung. Kita pakai untuk mandi wajib, mandi junub. Kita pakai untuk berwudu sah. Namanya ma'us sama. Yang kedua wa ma'ul bahar, air laut. Air laut itu walaupun asin, ada rasanya, ternyata air ini suci dan mensucikan. Sesuai sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Bukhari, dari Imam Bukhari, hadis riwayatnya Abu Hurairah. Ada orang niang itu tukang nyari ikan. Sa'ala rajul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalilun minal ma'. Ya Rasulullah, saya ini suka naik perahu. Kerjaan saya naik perahu. Nah, kalau saya naik perahu, saya selalu bawa air sedikit. Bahasa sedikitnya segini lah ya. Sedikit atau banyak nih Pak? Sedikit nih, sedikit. Bawa air sedikit. Wa nahmil ma'ana al-qalil minal ma'. Saya bawa air sedikit. Bahasanya begitu. Fa in tawadda'na bihi atisna. Kalau saya wudu pakai air yang sedikit ini atisna, aus saya bisa mati. Bahasanya begitu. Kehausan saya ini, kehabisan air kalau misalkan saya pakai wudu pakai air ini. Lalu afatawadda'u bima'il bahr. Apakah saya boleh berwudu pakai air laut? Oh, berarti dia belum melaksanakan. Belum pernah tuh berwudu pakai air laut. Tapi di redaksi lain beliau itu wudu dulu pakai air laut, bertanya, ya Rasulullah, saya wudu pakai air laut boleh apa enggak? Nah, kalau ini redaksinya afatawadda'u bima'il bahr. Apakah saya boleh wudu pakai air laut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa tahur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci airnya, bahkan bangkainya pun suci. Berarti air laut ketika digunakan untuk mandi besar pun untuk berwudu, hukumnya suci, mensucikan, dan tidak makruh digunakan. Siapa yang bisa mengotori air laut segitu banyaknya? Siapa yang bisa menajiskan air laut segitu banyaknya air laut? Bahkan kata Rasulullah memberikan pengetahuan ini kepada orang tadi, bukan hanya air laut yang dia tanyakan. Al-hillu maitatuhu, bahkan bangkainya halal. Semua ikan halal. Bahkan mohon maaf, kalau ada buaya laut, ada nggak buaya laut? Kalau ular laut saya pernah dengar. Ular laut, kuda laut, singa laut, apa lagi? Singa laut ada Pak, singa laut ada. Harimau laut ada, enggak ada ya? Anjing laut ada. Anjing laut halal. Ada lagi misalkan, mohon maaf nih, yang gharib. Ini ada catatan kaki, ada gharib, hal-hal yang gharib. Contoh yang gharib itu yang asing. Contohnya bagaimana? Andai kata di laut ada ikan, setengahnya manusia. Setengah bawah ikan, setengah atas manusia. Yang golok, duyung itu ikan Pak. Belum pernah lihat ikan duyung ya? Makanya saya karena 13 tahun di pinggir pantai udah pernah lihat ikan duyung. Jadi pernah ada pelaut, bukan pelaut apa namanya, yang nyari ikan namanya nelayan. Itu ngambil, ternyata dapat nangkep ikan duyung. Ikan duyung itu sama seperti ikan lumba-lumba mirip begitu. Ternyata itu jenisnya ikan duyung. Nah kalau putri duyung itu. Kalau ada ikan yang goreng, yang asing di pikiran manusia asing, atau bahkan nggak pernah kelihatan, setengahnya ikan, setengahnya manusia, cewek lagi cakep. Kalau saya emang nggak bakalan saya makan, saya kawinin. Kalau saya, kalau dia jadi bangkai boleh dimakan. Apa?
bahasa Rasulullah itu al-illu maitatuhu. Mayit yang ada atau bangkai mayit bahasanya. Bangkai yang ada di lautan semuanya suci. Hidup di laut kalau jadi bangkai suci. Asal enggak jorok, asal enggak geli makannya. Sekarang ada ikan mati sudah 9 hari, udah berbau busuk. Ya itu kaitannya bukan masalah suci atau tidak suci, boleh atau tidak boleh, tapi mau apa enggak makannya gitu. Ya, ini rawahul khamsah wa qala Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi ma'us sama air laut, air langit atau disebut air hujan, kedua air laut. Yang ketiga wa ma'un nahar, air sungai. Air sungai itu juga boleh digunakan untuk bersuci. Contohnya air Ciliwung, biar kotor kayak begitu Pak, itu suci, mensucikan, ghair makruh. Pernah lihat air Ciliwung nggak? Kalau pernah lihat. Sekarang udah bagus, Ustaz. Sekarang udah bersih. Biar bersih juga Ciliwung tetap sampahnya masya Allah gitu. Itu kalau saya sama Romi lagi makan Abu Salim gitu, kan pinggir air, iya ada kaca ngeliat laut, ngeliat sungai. Memang sekarang ngeliat sungai, dilihat itu sungai ini. Nah itu airnya masya Allah, coklatnya udah lebih dari air susu, kotor. Zaman saya masih mondok di sana di Tapak Sunan, pinggir kali Ciliwung, kotor Pak. Ciliwung itu kotornya luar biasa. Tapi waktu pondok pesantren nggak ada air sama sekali, habis, kata Ki, nah turun ke sungai, wudhu mandi di situ. Kita mau wudhu mau mandi itu mikir dulu, ini bener nih kita mandi kayak begini. Ternyata wama'un nahar, air sungai itu walaupun kotor ternyata masih diperkenankan untuk dipakai bersuci. Wama'ul bi'ir atau air sumur. Air sumur itu air yang dibor ke bawah, dasar tanah. Nah, itu air sumur boleh, silakan pakai. Contohnya apa? Sayyidina Utsman punya sumur namanya Bi'ru Rumah. Itu diambil. Nabi Ismail dengan Siti Hajar punya sumur namanya Zam-Zam, boleh. Silakan. Air-air yang disebut air sumur itu suci, mensucikan, ghairu makruh. Wa ma'ul ain, dan juga air mata air. Kalau dulu itu air yang ada di sawah kalau dicolok muncrat itu keluar dari dasar tanah, itu namanya air mata air, air tuk. Kalau di pondok saya disebutnya bayu tuk, air tuk, karena kalau dipencet tuk gitu keluar, namanya air tuk. Wa ma'us salji, dan air salju, air dari es. Ada es membeku, lalu ketika nggak ada air, dalam posisi kita nggak ada air untuk wudhu atau untuk mandi, panasin, maka boleh dipakai untuk wudhu, bersuci, baik wudhu ataupun mandi. Yang terakhir wama'ul barodi, yaitu air embun. Ini termasuk air yang turun dari langit, tapi bukan air hujan, ya. Jadi kalau air embun itu biasanya jam-jam 3, setengah 3 tuh turun tuh air tuh, keluar air bersih. Dulu almarhum bapak saya selalu kalau malam itu naruh gelas di atas genting, naruh air di atas genting. Kalau cerah, itu cerah nih, taruh air setengah aja gitu, airnya setengah nih. Lalu besoknya dia minum. Saya nggak tahu apa itu maksudnya. Ternyata kata bapak saya itu air biasa dicampur sama air embun, katanya buat kesehatan katanya. Ternyata memang secara penelitian dari ilmu kedokteran, air embun itu air yang sangat luar biasa suci. Satu riwayat dalam beberapa literasi hadis, air embun itu adalah bocoran air surga. Makanya sedikit airnya banyak manfaat. Itu disebut dalam bahasa kita makanya baron. Makanya ada kalau kita mandiin mayit itu minas salji wad danasi wal baron. Itu air yang disebut sama Al-Qur'an. Sama Al-Qur'an. Kalau mau ngobatin orang pakai air itu, insyaallah banyak sembuhnya. Ini yang pertama, jenis pertama, tohir, mutohir, ghairu makruhin, suci, mensucikan, tapi nggak makruh kalau dipakai. Yang kedua, jenis yang kedua, air itu tohirun, mutohirun, makruhun, airnya suci,
juga bisa mensucikan kepada yang memakainya dalam rangka menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar. Tapi makruhun kalau kita pakai, makruh, dibenci sama Allah dan Rasulullah SAW. Ini air suci bisa mensucikan, bisa menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar. Tapi kalau kita pakai, makruh, kita dibenci sama Allah dan Rasul. Wa huwa ma'ul musyammasu, yaitu adalah air yang disebut namanya air musyammas. Air musyammas. Ma maknaha, apa yang disebut dengan air musyammas itu? Kasih footnote lagi nih. Berarti ini kitab ini ilmiah banget. Yang disebut air musyammas itu apa? Al musakhkhanu fi ina'in min ma'danin biharri syamsi wa karahatihi lima qil min annahu yusabbaba maradil baras aw yazituhu wa la yakunu makruhan illa idza istamala fil badani wa kana fi qatri haril kal hijaz. Itu maknanya musammas. Paham ya? Yang saya baca paham enggak? Air kena matahari. Saya kira mambut paham. Saya kira saya ngaji sama orang Arab menjadi berbahasa. Yang disebut air musammas itu apa? Al musakhkhanu fi ina'in min ma'danin bi harri syamsi. Yaitu air yang suci mensucikan. Jadi jenisnya 7 tadi. Mau air hujan, mau air laut, mau air sungai, mau air sumur, mau mata air, mau air salju, atau air embun. 7 air itu ditampung fi ma'dan. Ma'dan ini bejana dari besi. Bejana dari besi, drum, seng, apalagi macam-macam lah jenisnya. Kalau zaman Pak D itu mungkin masih ada tuh ember, tapi bukan pakai plastik, embernya pakai kaleng, kan gitu ya. Atau mungkin bekas cat. Tuh bekas cat itu kan kadang-kadang dimanfaatin buat nampung air. Ini hati-hati nih. Air musammas itu al musakhkhanu fi ina'in min ma'dan. Air yang dipanasin di wadah yang terbuat dari logam. Ma'dan itu logam. Ya jenisnya macam-macam. Kadang-kadang kita juga drum kita pakai gitu ya. Kita pakai tuh drum, masukin air, simpan. Lalu biharri syamsi, dipanasin di terik matahari. Jadi syaratnya yang disebut air musyammas itu, satu, air itu ditampung, air suci mensucikan, ditampung di bejana logam, berbahan logam. Yang kedua dipanasin pakai suhu matahari. Paham ya? 2 syaratnya. Yang ketiga, syarat yang ketiga. Illa idza istamala fi badan wa kana fi qatri harin al hijaz. Panasnya harus mencukupi syarat seperti negara Hijaz. Ada 3 syaratnya itu. 1, ditampung di bejana yang bentuknya dari logam, yang dibentuk dari logam. Yang kedua, air itu, 1 pakai bejana logam, kedua dipanasin pakai cahaya matahari. Ketiga, cahaya matahari panasnya itu harus mirip-mirip dengan negara Hijaz. Saudi Arabia, Syria, Yaman, Maroko, Tunis. Itu sejenis itu. Berarti panasnya kisarannya itu 35, 40 sampai 45. Segitu. Berarti kalau Indonesia masuk enggak? Enggak. Jadi ada air tohir mutohir ditampung di ma'dan. Ma'dan itu ember atau tempat atau wadah yang berjenisnya logam, dipanasin cahaya matahari, masuk enggak? Enggak, karena tidak panasnya seperti negara Hijaz. Jadi harus negara kayak orang Arab. Luar biasa ini. Tapi ini hanya pemahaman. Kalau saya ini pemahaman. Andai kata 3 atau 2 syarat itu sudah memenuhi, maka jadi musyammas dalam menurut saya. Cukup ada air ditampung di logam, lalu dipanasi matahari, maka itu sudah musyammas. Walaupun di Indonesia. Kenapa? Karena ada ilat. Kenapa dimakruhkan? Kenapa Rasulullah itu memakruhkan? Ini hadis nih, Pak. Kenapa Rasulullah SAW memakruhkan?
min annahu yusabbabal maradil baros aw yaziduhu. Karena air yang dipanasin di logam lalu pakai cahaya matahari, maka cahaya matahari dengan logam itu bercampur senyawanya, maka akan menyebabkan orang yang memakai air tersebut kena penyakit kulit. Mau kena penyakit baros itu kusta, yaziduhu lepra, atau panu, kadas dan lain sebagainya. Itu lantaran apa? Lantaran air yang ditampung di logam itu bereaksi dengan cahaya matahari. Sabda Rasul, nggak percaya sama sabda Rasul, murtad. Biasa, saya sih gampang aja. Oh hadis kok. Itu namanya al-musakhkhanu fi ina'in mimma ma'ka. Jadi air itu ditampung, habis ditampung, lalu tempatnya logam dipanasin cahaya matahari. Kalau melihat syarat yang nomor 3 harus panasnya negara Hijaz, maka Indonesia nggak masuk, Asia Tenggara nggak masuk, karena kita jalurnya jalur Khatul Istiwa atau kita kenal dengan Katulisti. Gimana kalau di Indonesia boleh apa enggak itu air yang kayak begitu dipakai? Tetap makruh. Musammas. Disebut musammas karena syaratnya sudah memenuhi. Kalau ada 3 syarat, maka 1, 2-nya sudah terpenuhi, 1 belum, maka sudah masuk. Pandangan saya begitu. Itu ya. Misalkan contoh, ada orang lagi puasa, jam 6 kurang 5 menit. Ini nggak tahu jadwal, tapi udah gelap, udah nggak ada matahari dan sebagainya. Udah buka atau belum? Maka yang pendapat yang ashah itu adalah yang sudah mengatakan buka karena sudah ada qarinah, udah ada petunjuk tuh. Matahari udah nggak ada, ya udah langsung buka. Jangan terburu tahan sampai benar-benar gelap. Wah jadi Syiah kan? Kalau Syiah kan kalau puasa jam 6 harusnya kita buka, dia nambah sampai jam 7 malam. Orang Syiah kan kayak gitu, sampai betul-betul gelap. Kalau kita belajar Syiah, jadi jangan jadi orang Syiah buka puasanya lama. Usah, dengan kita aja gampang, dengar beduk langsung. Gitu. Jangan-jangan kita mah nyari masjid yang paling cepat adzan. Ya. Di Al-Barokah jam 17.55, di Andi Galib 17.50 mendingan. Cepat Andi Galib ya. Mendingan soal kalau saya. Ini namanya balik lagi ya. Tohir mutohir, ghairu makruh. Tohir mutohir, tapi makruh dalam menggunakannya. Namanya jenis airnya ma'ul musammas. Yang nomor 3, tohirun mutohir, tapi tohirun ghairu mutohir. Nomor 3, tohirun ghairu mutohir. Air ini suci, tapi tidak bisa mensucikan kepada orang yang memakainya. Kalau ada orang pakai air tersebut untuk wudu nggak sah, untuk mandi nggak sah. Kenapa? Karena air ini disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ma'ul isti'mal, air yang bekas pakai wudu. Contoh, ini bagi orang yang mandi di kamar mandi atau wudu di kamar mandi tapi embernya kecil. Ada ember kecil nih, segini embernya, ya sekitar 2 liter lah gitu ya, 3 liter lah, 5 liter segini misalnya. Lalu kita wudu, Tampung. kita pakai nih air wudu membasuh muka. Ternyata habis membasuh muka ada air yang loncat masuk ke ember. Jenis air ini namanya air suci. Tapi ketika kita nanti pakai untuk berwudu nggak boleh, pakai untuk mandi nggak boleh. Kenapa? Karena air bekas pakai bersuci. Karena air ini udah pernah dipakai untuk bekas bersuci. Itu namanya air isti'mal. Jenisnya airnya dia suci tapi nggak mensucikan. Hati-hati tuh. Makanya hati-hati, nanti kita bahas air banyak. Atau air itu wal mutaghayyir bima khalaqahu min at-tahirat. Atau air itu adalah air yang khalaqahu min at-tahirat, dia campuran perkara yang suci. Ini ada air 1 ember. Kalau bapak-bapak di sini saya yakin nggak pernah nih kayak saya melakukan. Tapi kalau saya sering dulu waktu masih jadi santri. Ada air 1 ember, suci mensucikan ya Pak ya. Bisa dipakai untuk wudu, bisa dipakai untuk mandi. Tapi
Qayyid yang berikutnya khalaqahu minat thahirat, dia itu kecampuran perkara suci. Misalkan dicampur sama kopi, airnya suci, kopinya suci. Setelah air itu tercampur kopi, namanya air suci mensucikan bukan, Pak? Bukan. Air suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena khalaqahu minat thahirat, bercampur dengan perkara yang suci. Kopi itu suci nggak? Tahu dari mana suci kopi dan air itu? Kalau diminum boleh. Kalau di sini ada kopi diminum boleh, Pak. Cuman nggak ada aja. Bisa saya minum. Kalau ada saya minum. Ya, benar ya? Benar nggak? Kopi boleh nggak minum? Boleh. Kalau ada. Sebenarnya itu salah itu. Air bercampur teh, boleh nggak diminum? Boleh. Berarti suci, tapi tidak mensucikan. Artinya tidak mensucikan kalau digunakan untuk bersuci nggak boleh. Iya. Atau perkara yang memang sudah dicampur sama Allah tapi murni ada rasanya. Contohnya Allah mencampurkan air dengan gula, dimasukin ke dalam kelapa. Saya tanya, yang manisin kelapa siapa? Allah. Sekarang air kelapa kalau kita pakai untuk wudu boleh apa enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Jenisnya tohir, ghairu mutahhir. Air itu suci tapi enggak mensucikan walaupun murni. Salma'i al-warad. Yang kedua, contohnya air dari bunga mawar, bunga melati. Kalau di sini kita nggak lihat itu. Kalau di kuburan banyak tuh air mawar, air melati. Itu suci, tapi ghairu mutahhir, tidak bisa mensucikan. Kenapa? Karena udah bercampur dengan perkara yang suci. Jadi kalau ada air di kuburan tuh ya buat nyiramin kuburan itu dipakai gitu ya. Kita cium, kok wangi nih. Kita pakai untuk apa yang namanya? Bersuci, maka nggak boleh, nggak suci, nggak bisa mensucikan. Atau mungkin misalkan air itu tercampur dengan minyak wanginya mahal, Marsil, tetap aja nggak boleh karena bercampur dengan perkara yang suci. Bisa dipahami ya, Pak ya? Iya. Itu namanya air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Yang terakhir wama'un najisun, yaitu air yang najis. Wa huwa alladhi halat fihi najasatun, air najis itu adalah wa huwa alladhi halat fihi najasatun, yaitu air yang kejatuhan najis, baik kotoran atau bangkai, kejatuhan najis. Wa huwa duna kullatin, yaitu air yang kurang dari 2 kula. Jadi ada air kurang dari 2 kula, kalau kejatuhan najis maka langsung jadi najis. Ada air 1 ember kejatuhan kotoran kucing, najis semuanya. Ada air 1 ember kejatuhan bangkai tikus, najis semuanya. Nah, namanya air najisun. Wa huwa alladhi halat fihi najasatun, yaitu air yang kejatuhan najis. Dan syaratnya kurang dari 2 kula. Au kana kullatain fataghayyar, atau air itu 2 kula. 2 kula itu nanti saya jelaskan 2 kula itu. 2 kula itu termasuk air banyak. Airnya udah 2 kula nih. 2 kula, lalu kejatuhan najis. Nah, kalau air 2 kula kejatuhan najis, syaratnya fataghayyar, kalau berubah apa? Rasanya, baunya, atau warnanya. 3 dari salah satu itu. Kalau ada ternyata air yang tadinya bening 2 kula itu kita cium, kok baunya jadi anyir, maka ini menyaratkan atau mengisyaratkan atau menginformasikan kepada kita air tersebut airnya najis. Kalau dia kejatuhan tikus misalkan bangkai, ternyata karena airnya banyak gitu, nggak berubah warnanya, nggak berubah rasanya, nggak berubah juga baunya, maka tetap masih boleh digunakan untuk mandi dan juga wudu. Nah ini sekarang bahasanya 2 kula, agak ilmiah sedikit nih Bang, agak dipakai otaknya sedikit. Wal kullatani, yang disebut dengan air 2 kula itu apa? Khamsu mi'ati ritlin baghdadiyyin takriban fil asahhi. Yang disebut air 2 kula itu adalah air yang jumlahnya 500 liter. Literannya literan orang Baghdad. Ini saya mau jelasin, agak lumayan penjelasannya. Liter orang Baghdad ini saya pindah dulu biar Bapak pemahamannya paham.
liter orang Baghdad ini saya pindah ke negara Arab dulu, ke negara Arab, baru nanti kesatuan internasional. Makanya harus pinter ini. Kalau nggak pinter pasti nggak bisa. Kalau nggak pinter pasti nggak bisa. Jadi liter Baghdad saya pindahin dulu ke Arab, negara Arab. Di Arab itu kalau bawa air itu pakai gerabah namanya. Gerabah itu bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Gerabah itu bahasa Arab. Gerabah itu apa? Gerabah itu kulit sapi atau kulit unta atau kulit kambing. 3 kulit, nggak boleh pakai kulit babi. Kalau kulit babi nanti dipanasin dimakan jadi kriuk-kriuk kayak di Instagram. Kulit sapi misalkan atau kulit unta lah atau kulit kambing. Dia anyam, dia jahit. Jadi tempat di atasnya dikasih selang gitu buat naruh, buat ngambil air, masukin air. Itu gerabah namanya. Kalau satu gerabah di Arab isinya itu 100 liter Baghdad. Paham ya? Jadi kalau orang Baghdad punya 100 liter air, maka masuknya di Arab berapa gerabah? 1 gerabah. Jadi 1 gerabah isinya 100 liter Baghdad, bukan liter internasional. Berarti kalau di Arab 500 liter orang Baghdad itu berapa gerabah? Cuma 5 gerabah. Nah, 5 gerabah ini, 500 liter ini ternyata ketika dimasukkan ke dalam satu tempat kubus internasional nih. Dulu pernah dites sama Imam Syafi'i. Istilah kalau ini penelitian, 1 gerabah atau 5 gerabah ini dimasukkan ke dalam kubus itu kotak itu. Maka kubusnya itu terpenuhi dengan 500 liter itu kalau 60 kali 60 kali 60. Jadi rumus kubus itu panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Paham ya? Paham nih? Bisa paham ya? 60 kali 60, panjang 60, tinggi 60, lebar 60. Volume berarti itu ada volumenya 60 berarti di sini. Nah, berarti 60 kali 60 kali 60 kalau kita kali jumlahnya 216.000 mililiter airnya. Berapa? 216.000 mililiter, bukan liter, mililiter. Jadi 60 kali 60 kali 60 itu 216.000 mililiter. Mililiter jadiin liter. Berapa jadinya? Cuma 216. Tinggal nolnya hilangin aja 3 tuh. Bodoh amat sih. Enggak bisa matematika. 216.000 mililiter jadiin liter, mililiter jadi liter. Tinggal hilangin 03 jadi 216 liter. Liter ini liter internasional. Berarti 500 liter orang Baghdad sama dengan 216 liter internasional. Cuma setengah juga, Pak. Ya. Berarti kalau ada air 216 liter, jangan nanya literan beras atau literan minyak, sama aja. 216 liter atau dalam kubus 60 kali 60 kali 60 dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi, maka itu disebut air 2 kula. Coba hitung di sini air 2 kula enggak? Enggak ada. Keran. Kalau ada bak itu baknya 60 kali 60 kali 60 enggak? Atau sama dengan 216 liter literan internasional atau 500 liter liternya orang Baghdad. Nah, kalau itu maka disebut dengan air 2 kula. Maka wudhunya kalau kita kobok boleh. Kita kobok, kita masukin tangan, langsung masukin itu boleh. Tapi kalau misalkan belum 2 kula, hendaknya di sendok, pakai gayung atau pakai yang lain agak jauh sedikit. Takut air yang kita pakai setelah wudhu masuk lagi ke dalam air jadi sedikit. Ini bisa dipahami ya? Nah, itu disebut dengan air 2 kula. Berarti air 2 kula itu adalah air yang bisa jadi najis kalau sifatnya berubah. Sifatnya berubah apa? Baik baunya, baik warnanya, baik rasanya. Air tadinya bening, kok warnanya jadi hijau karena kejatuhan tikus. Najis itu pasti. Gitu ya. Berapa air 2 kula itu tadi?
216 liter internasional, atau 500 liter bagi orang Baghdad, atau 5 gerabah dari orang Arab. Hitungannya 60 kali 60 kali 60, gak terlalu besar ya, kecil berarti ya. Itulah yang disebut air korona. Nah hari ini, kesempatan kali ini itu aja dulu. Pasti paham saya kira kan, tapi bingung. Ya, kiranya itu saja dulu. Ada yang mau diskusikan silakan.